Pak Ustadz, tanya dong. Ah, Pak Ustadz, ketika saya menonton video-video di TikTok menggunakan iPhone 17 Pro Max terbaru saya, ibu-ibu, yang kebetulan dibelikan suami saya ketika bertugas ke luar negeri. Ya, ibu-ibu ya. Kadang-kadang saya menangis, kadang-kadang saya tertawa menonton video-video di TikTok ini. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa hukumnya ketika kita sekadar menonton pertengkaran keributan tetangga? Ya, ini ada tetangga saya, Ibu Siska. Kemarin dia ribut sama suaminya, main cakar-cakaran, silat-silatan, ya, terjang-terjangan, ya, tonjok-tonjokan, ya. Ini Ibu Siska, ya. Pak Ustadz, tadi saya ditanya oleh ibu-ibu pengajian di belakang. Dia bertanya, "Ibu, saya lihat-lihat kok kayaknya ibu tidurnya kurang nyenyak ya." Kenapa? Saya bilang, karena dilihat dari wajah ibu udah ketahuan. Ya memang betul, ibu-ibu yang ada di sini, bahwa tidur saya tidak nyenyak, Pak Ustadz. Karena suami saya suka menumpuk uang di rumah, Pak Ustadz. Saking banyaknya uang itu dijadikan kasur tempat tidur, sehingga saya tidak nyenyak tidurnya, Pak Ustadz. Secara harfiah saya ini ibu rumah tangga biasa yang tidak ingin berfoya-foya, Pak Ustadz. Selain itu suami saya sambil tiduran di atas uang diajaknya saya menonton berita kemiskinan di Indonesia. Bagaimana saya merasa bahwa saya ini warga negara yang gagal. Pak Ustadz, apa hukumnya kita tidur di atas tumpukan uang? Itu yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz. Pak Ustadz, berdasarkan survei dan analisis data masyarakat, bahwa keluarga saya adalah keluarga termasuk yang paling kaya di kampung ini, Pak Ustadz. Begitu ibu-ibu, ini berdasarkan survei, jadi tidak ada mengada-ada ya. Ketika tetangga-tetangga saya, Pak Ustadz, sangat ingin hidup kaya seperti saya malah sebaliknya, Pak Ustadz. Saya takut menjadi orang yang kaya, Pak Ustadz. Begini, ibu-ibu, ketika saya pergi keluar rumah naik Pajero, saya takut dibegal, Pak Ustadz. Ketika saya kemana-mana pakai perhiasan yang dipaksa suami pakai, saya takut dibegal, Pak Ustadz. Ketika nonton TV yang gedenya seperti layar bioskop di rumah, saya juga takut dirampok, Pak Ustadz. Jadi apa hukumnya ketika kita, Pak Ustadz, takut menjadi orang kaya, sementara kita terlahir? Pak Ustadz, apa hukumnya jika kita mual dengan kipas angin? Inilah yang terjadi kepada kehidupan saya, Pak Ustadz, dengan tetangga-tetangga saya. Saya sering berkunjung ke rumah-rumah tetangga, rumah Ibu Astuti, Ibu Serli, Ibu Ariska, dan ibu-ibu yang lain. Ketika cuaca panas, saya disuguhi dengan kipas angin, sehingga saya yang terbiasa dengan AC ini, Pak Ustadz, benar-benar mual dan ingin muntah. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Saya udah berusaha untuk terbiasa dengan kipas angin, tidak bisa, Pak Ustadz, karena semua ruangan di rumah saya ber-AC. Bahkan di toilet pun saya pasang AC, Pak Ustadz. Sehingga ingin saya tanyakan, apa hukumnya jika kita yang tidak terbiasa ini, Pak Ustadz, dengan kipas angin? Mohon pencerahannya. Itu ya, Pak Ustadz. Terima kasih. Loh, mau kemana Bun kok pakai baju kerja? Bukannya sekarang udah libur panjang ya, sampai akhir tahun? Aku mau ke ini Mas, tempat percetakan foto. Ngapain Bun, mau cetak foto? Ya enggak lah, ngapain cetak-cetak foto? Di ruang tamu kita udah banyak foto. Aku mau ini, SK PNS ku mau ku kasih bingkai foto Mas, terus aku pajang di ruang tamu. Soalnya sekarang itu banyak kali pergosipan para tetangga yang bilang SK saya itu digadaikan di perbankan. Nggak mau saya Mas, itu kan fitnah dajjal itu. Ya, makanya mau saya kasih bingkai SK saya, terus saya pajang di ruang tamu, biar kalau ada warga-warga ke rumah kita tahu mereka kalau SK saya itu nggak pernah saya sekolahkan ke bank, biar paham mereka. Ada aja. Ada aja warga-warga suka fitnah yang enggak. Adiknya saya jadi ambil parfumnya yang itu 2 botol ya. Tolong dibuatkan
nota pembeliannya. Takutnya nanti saya dikira belinya pakai uang negara. Maklum ya, namanya juga kita pegawai negeri, jadi apa-apa itu perilaku kita di luar harus hati-hati. Termasuk belanja-belanja parfum begini harus ada bukti pembeliannya. Nanti apa-apa kita dibilang masyarakat awam, kita belinya pakai uang negara. Padahal kan gaji kita nggak usah diceritakan ya. Ya udah, bungkus aja parfumnya. Itu cocok sama polisi nggak pakai? Kebetulan suami saya polisi, kan suka keluar itu patroli. Kira-kira bagus nggak pakai untuk patroli begitu? Bagus. Ya udah, bungkus. Oh, jadi ibu ini adalah walinya si Ferry ya. Jadi si Ferry ini di sekolah bener-bener ini bu ya, nakal dia. Makanya saya sampai panggil walinya ke sini. Dan berhubung saya ini adalah wali kelasnya. Sebentar bu ya. Halo, emasku sayang. Nip bunda ketinggalan. Tolong dong diantar ke sekolah ya. Ya nggak masalah lah bun, cuman tinggal nip doang. Mas, kau aja sebagai polisi, kalau ketinggalan pistol itu bahaya. Ini juga kami sebagai PNS, kalau nggak ada nip juga bahaya. Mas, itu juga senjata loh buat kami. Mas, ini gimana? Maaf bu ya, untuk sementara diundur dulu bu ya. Nanti datang lagi 1-2 jam lagi ke sini ya. Soalnya ada sesuatu yang penting bu ya. Priska, ini kenapa minumannya belum dipesan? Mbak udah aus loh Priska, jangan lama-lama Nanti suami mbak juga pulang bentar lagi, nggak bisa lama mbak ini ngumpul-ngumpulnya. Sulis, mohon maaf kita berdua telat, soalnya tadi jalan agak macet. Sulis. Iya mbak, temen Sulis. Salam kenal ya mbak. Emang kalian belum pada pesan makanan ini? Ngomong-ngomong, mbaknya ini PNS juga? Bukan mbak, kita ini pegawai kantor desa, kita kerja di kantor desa. Oh, jadi pegawai kades itu memang pakai baju kaki juga kayak begini? Iya, kenapa mbak ya? Oh, saya kirain PNS juga, soalnya saya lihat pakai baju kaki, terus saya bingung kok nggak ada nipnya ya di sini. Oh, jadi pengetahuan baru buat saya ternyata. Iya, jadi nanti kita itu bikin video tren TikTok yang dia tuh nyium baju gitu, nyium baju, terus nanti kita kasih tulisan di atasnya bau-bau liburan begitu. Dia lagi tren TikTok begitu. Yuk kita buat ya. Iya, aku ikut juga mbak ya. Bentar. Nggak bisa. Priska nggak bisa ikutan. Kita ini kan pakai baju kaki begini, baju PNS. Priska baju hitam putih dipakainya, nggak bisa. Nanti kita dikira bikin video ini, kita dikira petugas paskibraka nanti. Berbaris kita nanti kan. Nggak bisa Priska, mohon maaf ya Priska ya. Kita aja yang pakai baju-baju PNS aja ya. Yang honorer nggak usah ikut ya Priska ya. Jadi ya juga honorer, tapi dia pakai baju kaki. Kalau kan baju hitam putih, nggak bisa Priska. Ya, jadi begini teman-teman ya. Cium tuh cium. Terus nanti joget-joget begini. Ya, nanti saya edit di HP saya. Jadi saya nggak ikut ya, mbak. Priska nggak usah, duduk aja, ngerekam aja. Atau Priska ngerekam aja, lihat di situ ya. Ya. Itu kenapa itu Yun? Itu mbak katanya nggak mau dilayani sama honorer, maunya sama PNS aja katanya, sesama PNS. Ya ampun, padahal kemarin petugas PNS salah itu cucuk ya, yang disuntik malah lubang pantat. Terus ada juga kemarin yang PNS salah nyuntik, yang disuntik malah ini mata kaki. Sampai pasiennya pingsan. Ada juga yang sampai terkencing-kencing pasiennya. Dek siapa tadi namanya Dek Eyun ya? Setelah Mbak pikir-pikir, aduh nggak usah lah yang PNS yang honorer juga boleh, soalnya Mbak buru-buru juga cepat. Mbak lagi sibuk ini ya, nggak bisa lama-lama. Cepat deh ya, yang honorer juga nggak apa-apa. Sekali-sekali Mbak kasih pengalaman juga buat yang honorer ya. Mbak nggak suka beda-bedakan PNS, ASN, honorer, P3K, sama aja semuanya. Yang penting kerjanya bagus, iya kan Mbak? Lah bukannya tadi dia ngotot Deyun aja, nggak usah yang lain.